Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Al-ayah. Puja, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam. Ananda kelas 6 yang Bapak Ibu banggakan, tidak terasa Allah telah memperjalankan kita semua sampai kepada penghujung tahun 1441 Hijriah. Dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Islam, tepatnya tahun 1442 Hijriah dalam kalender Islam. Ananda rahimakumullah, dalam hitungan kalender Islam terdapat 12 bulan, dan diantaranya 4 bulan merupakan bulan yang dimuliakan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dari ayat yang dibacakan tadi, larangan janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu menunjukkan bahwa mengerjakan perbuatan maksiat pada 4 bulan ini dosanya lebih besar dibandingkan dengan ketika melakukan maksiat pada bulan-bulan selainnya. Sebaliknya, amal kebaikan yang dikerjakan di dalamnya juga dilebihkan pahalanya. Salah satu bulan yang dimuliakan dari 4 bulan itu adalah bulan Muharram. Salah satu amal soleh yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan pada bulan Muharram adalah puasa atau saum. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail." Yang artinya, puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau syahrullah,
yaitu pada bulan Muharram. Sedangkan sholat malam merupakan sholat yang paling utama sesudah sholat fardu. Hadis riwayat Muslim. Lantas, amalan apakah yang biasa Rasulullah laksanakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram, khususnya puasa Asyura, dengan keutamaan bisa menghapus dosa setahun pada masa lalu. Masya Allah. Hari Asyura adalah hari ke-10 pada bulan Muharram. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayukaffiras sanata allati qabla." Pada hari Asyura, sungguh aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Diperkuat lagi dalam hadis yang lain, wasu'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau bersabda, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Ananda rahimakumullah. Maka dari itu, Bapak mengajak kepada Anda sekalian, mari kita bersama-sama laksanakan amalan yang Rasulullah contohkan. Ya, sebagaimana Rasulullah kembali memperkuat dalam hadisnya, ma ra'aitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin fadlahu ala ghairi illa hadza yauma Asyura wa hadza syahra yakni syahra Ramadan. Yang artinya, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat puasa pada suatu hari yang lebih beliau utamakan atas selainnya kecuali pada hari ini, yaitu hari Asyura, dan pada satu bulan ini yakni bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain bulan Asyura, selain bulan kita melaksanakan amalan puasa Asyura, maka Rasulullah pun melengkapi dengan puasa Taswa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada yang melaksanakan puasa Asyura untuk melengkapi dengan puasa Taswa sehari sebelumnya. Puasa pada tanggal 9 Muharram ini disyariatkan untuk menyelisihi syariat puasa Yahudi dan Nasrani. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari itu, mereka berkomentar, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kalau begitu pada tahun depan insya Allah kita berpuasa pada hari ke-9. Dan belum tiba tahun yang akan datang, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Hadis riwayat Muslim. Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya Ahmad, Ishaq dan selainnya berkata, disunahkan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 secara keseluruhan. Karena Nabi SAW telah berpuasa pada hari ke-10 dan berniat puasa pada hari ke-9. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 3 hikmah yang disyariatkan puasa pada hari Taswa. 1. Untuk menyelisihi orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Yang kedua, untuk menyambung puasa
dari Asyura dengan puasa di hari lainnya, sebagaimana dilarang berpuasa pada hari Jumat saja. Yang ketiga, untuk kehati-hatian dalam melaksanakan puasa Asyura. Dikhawatirkan hilal berkurang sehingga terjadi kesalahan dalam menetapkan hitungan dari ke-9. Dalam penanggalan sebenarnya sudah hari ke-10. Ananda rahimakumullah. Mengapa tahun baru Islam, tahun baru dalam hitungan Hijriyah harus kita agungkan? Karena itu merupakan penanggalan tahun menurut Islam yang memiliki makna besar, memiliki makna yang luas. Disebut Hijriyah dalam hitungan kalender Islam karena hitungannya diawali dengan dari hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ananda kelas 6 yang Bapak Ibu guru banggakan, tahun baru Hijriyah kita jadikan momen untuk perbaikan diri menjadi sosok yang lebih baik. Misalkan, apabila hari ini kita masih lalai dalam sholat, maka menjemput tahun baru Hijriyah, kita perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita masih main-main, maka berusahalah untuk khusyuk ketika sholat. Apabila sholat kita masih banyak telat, maka berusahalah untuk selalu tepat waktu. Dan apabila parahnya sholat kita bolong-bolong, maka berusahalah untuk selalu sholat. Karena sholat adalah amal yang pertama kali ditanyakan, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Selanjutnya, ketika kita belajar, apabila masih asal-asalan, maka berusahalah untuk lebih serius dalam belajar. Yang lebih utama, tahun baru Hijriyah ini kita berusaha menjadi anak soleh dan soleha yang hormat dan berbakti kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Shadaqallahul azim. Ananda sekalian, Allah sangat mewanti-wanti kepada kita semua, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Jangankan membentak, apalagi sampai durhaka. Mengatakan ah saja, bentuk penolakan sudah tidak diperbolehkan oleh Allah. Maka dari itu, ananda sekalian, sayangilah orang tua kita, sayangilah ayah kita, ibu kita, karena dengan jasa beliaulah, dengan pengorbanan beliaulah kita semua bisa sampai seperti ini. Terlebih kepada ibu kita, mengandung kita, dan tatkala waktunya melahirkan, antara hidup dan mati, maka dari itu Allah sampai mewanti-wanti kepada kita semua, jangan sampai durhaka. Dan apabila seorang manusia durhaka kepada ibu bapaknya, terlebih kepada ibunya, maka itu termasuk dosa yang amat besar. Ananda rahimakumullah. Maka dari itu, Bapak mengajak kepada ananda sekalian untuk selalu menghormati orang tua dan berbakti kepada orang tua. Semoga tahun baru Hijriah kita oleh Allah dijadikan sosok yang lebih baik, dijadikan sosok yang soleh dan solehah, dan itu diawali oleh diri kita sendiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.